Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fena Amelia, NPM 23412039, kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan tujuan organisasi. Pertama, you get ahead planning. Dalam perusahaan harus ada perencanaan membantu organisasi untuk menetapkan tujuan dan pengembangan strategi. Pertama, proses perencanaan yang dilakukan oleh manajemen tingkat bawah untuk mengembangkan rencana kerja jangka pendek guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan taktis. Kedua, dan untuk memberikan pengaruh baik untuk manajer maupun karyawan dan non-manajerial, mengurangi ketidakpastian dan penetapan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan mengevaluasian. What is planning? Perencanaan adalah proses membuat rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Ini termasuk mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, menganalisis situasi saat ini, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga mencakup pengalokasikan sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan bertujuan untuk membantu individu atau organisasi mencapai hasil yang diinginkan dengan efisien dan efektif. Para ahli memiliki berbagai pendapat tentang perencanaan. Beberapa antaranya menekankan pentingnya mengidentifikasi tujuan dan strategi yang tepat, sementara yang lain menekankan pentingnya yang mengalokasikan sumber daya secara efektif. Ada juga yang menekankan pentingnya mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin terjadi. The Manager Plan. Apa itu the manager plan? Tujuan melakukan perencanaan. Pertama, menentukan tujuan yang tepat. Kedua, mengurangi ketidakpastian. Ketiga, meningkatkan efisiensi. Empat, mengatur efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Kelima, mendorong inovasi. Dan keenam, meningkatkan kerjasama. Di sini ada rencana dan tujuan. Rencana adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut keinginan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya, dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya dalam rangka mencapai hasil. Tujuan. Tujuan atau sasaran adalah gagasan tentang masa depan atau hasil yang diinginkan. Dibayangkan, direncanakan, dan dimaksudkan untuk dicapai seseorang atau sekelompok orang. Orang-orang berusaha untuk mencapai tujuan dalam waktu yang terbatas dengan menetapkan tingkat. Tipe-tipe tujuan organisasi. Pertama adalah tujuan kemasyarakatan, societal goals, berkenandang kelas organisasi luas yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, tujuan keluaran, output goals, berkenaan dengan jenis keluaran tertentu dalam bentuk fungsi konsumen. Ketiga, tujuan sistem goals, berkenaan dengan pernyataan atau cara pelaksanaan fungsi organisasi, tidak tergantung pada barang atau jasa yang diproduksi atau tujuan yang diambil. Keempat, tujuan produk. Produk goals, berkenaan dengan sebagai berkarakteristik barang atau jasa yang diproduksi. Kelima, tujuan turunan. Derived goals, tujuan digunakan organisasi untuk meletakkan kekuasaannya dalam mencapai tujuan. Di sini tipe-tipe perencanaan. Pertama, informal, tidak tercatat, fokus pada jangka pendek, spesifik organisasi. Formal tercatat spesifik, bertujuan untuk jangka panjang, merujuk pada tujuan organisasi. Dan ini ada penetapan tujuan dan pengembangan rencana. Manajemen by object. Pertama, spesifikasi tujuan, pembuatan keputusan partisipatif. Ketiga, jangka waktu eksplisit. Keempat, umpan balik kinerja. Dan tradisional goal setting. Di sini ada tingkatnya, yaitu pertama tujuan manajemen puncak, kedua tujuan manajemen divisi, ketiga tujuan manajemen departemen, dan keempat tujuan karyawan individu. Sekian, terima kasih dan sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.